Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ustadz Dr. Aam Amiruddin MSI, yang kami hormati Rektor ITB Profesor Tata Cipta Dirgantara beserta seluruh jajaran, yang kami hormati juga Sekretaris Eksekutif MWA ITB Profesor Irawati, Ketua Senat Akademik ITB Profesor Edi Tribaskoro, segenap dosen, tenaga kependidikan ITB, dan seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan berkat, rahmat dan karunia-Nya lah kita pada siang ini dapat dipertemukan dan berkumpul dalam satu majelis yang penuh berkah dalam rangka ceramah Ramadan yang akan disampaikan tentunya oleh Bapak Ustadz Dr. Aam Amiruddin MSI. Dengan tema Ramadan sebagai momentum ikhtiar bersama menjadi insan berdampak, memimpin dengan keteladanan. Salawat bertangkai salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, tabi'itnya, hingga kita insyaallah selaku umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengawali acara pada siang hari ini seraya memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Muhammad Farhan Maulana. Kepada Saudara Farhan Maulana kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من wal. Yang artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sungguh Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah diri mereka sendiri. Dan jika Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Allahu Akbar.
الله يعمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sekali lagi terima kasih kepada Saudara Farhan, mahasiswa Teknik Geologi Angkatan 2019 yang telah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga lantunan tadi dapat memberikan keberkahan bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Rektor Institut Teknologi Bandung. Kami silakan dengan hormat Profesor Tata Cipta Dirgantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Ustadz Aam Amiruddin, Bapak Ketua Senat Akademik, Pak Edi Tribaskoro, kawan saya ini tamu dari Deputi Kemenko Infrastruktur, Pak Dedi Gardera yang kebetulan juga alumni Teknik Lingkungan, Ibu Ira, Sekretaris Eksekutif Majelis Wali Amanat,
para wakil rektor, dekan, pimpinan, para dosen, tendik, dan seluruh hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada siang ini kita berkumpul kembali di sini pada bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, yang merupakan bulan pembebasan dari segala kehilafan. Marilah kita sampaikan sholawat dan salam kehadirat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas segala teladan dan kepemimpinan dan akhlak dan perjuangannya dalam membangun peradaban. Hari ini kita kembali seperti biasa berkumpul pada bulan Ramadan, dan terima kasih sekali lagi kepada Pak Aam yang sudah tadi berbincang-bincang, nggak tahu berapa kali gitu ya Pak ya. Dari zaman Pak Lilik Hendrajaya katanya sudah berkali-kali diundang oleh ITB, dan kita bisa lihat ini yang sebelah sini ibu-ibu hadir semua begitu ya. Favorit. Tema hari ini menjadi insan yang berdampak, memimpin dengan keteladanan. Ini sangat relevan dengan kita yang merupakan bagian dari Institut Teknologi Bandung, karena selain kita itu menghasilkan insan-insan yang pandai, cerdas secara akademik, tapi juga itu harus diiringi dengan karakter yang kuat, integritas yang kokoh, kepemimpinan yang memberi manfaat luas. Ini adalah saatnya kita untuk melakukan refleksi apakah yang sudah terjadi di ITB itu sudah seperti itu atau tidak. Kemarin misalnya saya dapat pesan singkat dari seorang dosen, katanya, kenapa kalau di UGM itu mahasiswanya kalau ada tamu kemudian menyapa, kalau mahasiswa ITB ada tamu atau bahkan orang tua lewat gitu ya, boro-boro nyapa katanya tuh. Jadi mungkin itu juga kita harus lihat, ini ada masalah, mungkin dosennya tidak memberi teladan gitu ya. Nah, jadi kita mungkin perlu melihat lagi apakah kalau kita melakukan sesuatu, mengembangkan ilmu, apakah apa yang sudah kita kembangkan itu ada manfaatnya untuk masyarakat? Apakah kita sebagai dosen, sebagai karyawan, staf telah menjadi teladan dalam sikap, dalam integritas, dan dalam proses-proses misalnya mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Kita ingin menjadi universitas kelas dunia, dan universitas kelas dunia itu tidak bisa didukung oleh orang-orang yang hanya pandai saja, tapi harus juga insan-insan yang bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh, bisa menjadi orang yang profesional, yang jujur dalam menjalankan amanah, disiplin dalam bekerja, dan peduli terhadap sesama. Dan itulah budaya yang ingin kita bangun, budaya yang unggul dan berdampak, yang bukan hanya sekedar punya dampak di sekitar kita, tapi memiliki dampak yang luas, yang global. Mudah-mudahan melalui ceramah Ramadan ini kita bisa memperkuat ikhtiar kita bersama untuk menjadikan ITB tidak hanya unggul dalam sains dan teknologi, tetapi orang-orang di dalamnya itu adalah teladan dalam nilai dan karakter. Terima kasih Pak Aam sekali lagi telah hadir untuk memberikan tausiah kepada kita, dan semoga keberkahan selalu diberikan kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah hadirin yang berbahagia, kini tibalah kita pada acara inti pada kesempatan kali ini, yaitu ceramah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Aam Amiruddin MSI. Beliau akan membahas tema yang sangat penting, yaitu Ramadan sebagai momentum ikhtiar bersama menjadi insan berdampak, memimpin dengan keteladanan. Oleh karena itu, kepada Bapak Ustadz Aam, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Bapak Rektor beserta seluruh jajaran dan seluruh pimpinan, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Yang saya hormati seluruh keluarga besar Institut Teknologi Bandung, Bapak Ibu, saya hadir di sini entah berapa rektor, ya, sudah berbagai rektor dilewati, ya. Dan saya yakin tempat duduk Ibu Bapak boleh jadi setahun lalu, 2 tahun lalu beliau masih duduk di sini. Sekarang sudah tidak hadir karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hadir di sini pun ya satu saat akan berpulang. Bisa Bapak Ibu duluan, saya belakangan. Karena itu kan kuasa Allah. Atau malah dengan takdir Allah, saya duluan yang menyolatkan Ibu Bapak. Akan kita nggak tahu ya. Nah, karena manusia itu makhluk yang terikat waktu. Ciri khas dari manusia adalah dia akan difanakan oleh waktu. Kulit yang tadinya mulus nanti berkeriput, rambut yang tadinya hitam jadi memutih, ya. Otot yang tadinya kuat akan mengalami penurunan. Jadi sebenarnya yang akan merontokkan manusia adalah waktu. Karena itu kita harus meninggalkan jejak yang baik, yang indah. Ada satu doa yang sesungguhnya harus sering dibaca oleh para akademisi dan orang-orang yang terlibat dalam keilmuan. Kalau menurut hemat saya, itu kudu harus wajib dihafal dan dipanjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Surat Asy-Syu'ara ayat 83 sampai 90. Di surat itu Allah berfirman, ini bercerita tentang doanya Nabi Ibrahim. Beliau mengatakan, Nabi Ibrahim berdoa dan itu bisa dipakai oleh kita. Robbi habli hukman. Ya Allah beri saya hikmah. Makanya saya bilang, ini doa wajib dibaca oleh para akademisi dan orang yang terlibat di dalamnya. Semua yang hadir di sini. Tuhan beri saya hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu mengandung beberapa pengertian. Satu, hikmah itu adalah ilmu yang mendalam, kepakaran. Hikmah itu lebih tinggi dari ilmu. Hikmah itu ilmu yang dalam sekali. Kita sebut mungkin dunia akademik adalah kepakaran. Jadi kita mohon sama Allah, ya Allah beri saya kepakaran. Ilmu yang tajam, dalam, di dalam itu kalau kita menggali tanah dalam akan keluar air yang jernih. Dalam kepakaran seseorang akan ditemukan kejernihan-kejernihan ilmu. Jadi kita dianjurkan untuk berdoa, Tuhan beri saya hikmah, ilmu. Bukan sekedar ilmu, yang dalam. Dari kedalaman itu akan terpancar air yang jernih, ilmu yang jernih. Yang kedua, Bapak Ibu, hikmah itu adalah al-ilmul ba'itsu ilal amal, ilmu yang dipraktekkan. Jadi ilmu itu ada dua kan, ada ilmu murni,
ada ilmu yang applied science. Jadi hikmah itu ilmu yang bisa diamalkan, yang diterapkan. Ilmu yang bisa digunakan dalam kehidupan. Nah, itu yang disebut dengan hikmah. Makna yang kedua, ya Allah beri saya hikmah, beri saya ilmu yang bisa menjadi kontribusi untuk kemudahan dalam hidup. Ilmu yang diamalkan, gitu. Ya kalau ibu kursus memasak, nah itu hikmah karena bisa diamalkan, ya kan? Kalau kita belajar bela diri, itu hikmah karena ilmu yang diamalkan. Jadi hikmah itu ilmu yang diamalkan. 1, ilmu yang mendalam. 2, ilmu yang diamalkan. 3, hikmah itu kemampuan seseorang mengambil pelajaran dari perjalanan hidup. Jadi kita dalam perjalanan itu mengambil pelajaran, terus mengambil pelajaran. Itu namanya hikmah. Makanya di dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa may yu'tal hikmah", siapa yang diberi hikmah, diberi ilmu yang dalam, diberi kekuatan untuk mengamalkan ilmu, diberi kemampuan untuk mengambil pelajaran-pelajaran hidup. Wa may yu'tal hikmah, siapa yang diberi hikmah, faqad utiya khairan katsira, sungguh dia telah diberi kebaikan yang banyak. Karena itu saya berulang-ulang, ini doa harus dibaca sama kita, harus hafal. Ya, insya Allah kalau tahun depan saya ada umur, dipanggil lagi, saya tes satu persatu. Ya. Dan yang saya akan awali tentu para pimpinannya. Robbi habli hukman, ya Allah saya beri hikmah. Nah, jadi hikmah itu saya ulangi, ilmu yang dalam, kepakaran, ilmu yang aplikatif, ilmu yang bisa diterapkan. Mungkin bahasa Bapak Ibu diterapkan di dunia industri, ya kan gitu, diterapkan. Ya. Terus kemampuan kita dalam mengambil pelajaran dari setiap peristiwa, gitu. Karena boleh jadi ada orang yang mendapatkan peristiwa, tapi dia tidak mengambil pengalaman hidup, gitu. Nah, itu yang pertama, Robbi habli hukman, ya Allah beri saya hikmah. Yang kedua, wa alhiqni bis sholihin, dekatkan saya dengan orang-orang yang ingin berbuat kemaslahatan. Jadi yang pertama hikmah, yang kedua ya Allah beri, dekatkan saya dengan orang-orang yang soleh. Itu kan orang yang menciptakan kemaslahatan. Tapi kalau di kita kan soleh itu seringkali diidentikan dengan rajin tahajud, saum Senin Kemis, ya kan gitu. Kayak ibu bapak kan kelihatan sekali soleh banget kan, kelihatan banget lah. Ya. Tahajud, kayaknya bapak ibu ini banyak juga yang tadi malam tuh tadarus Quran, baca sholat. Karena kelihatan ada beberapa tatapan mata yang agak melemah ya. Nah, jadi seringkali kalau kita nyebut orang soleh, soleh tuh ya identik dengan rajin ke masjid, ya kan gitu. Ya adalah identik ya tanda-tanda kesolehan. Sebenarnya itu tidak salah. Tidak salah, tapi soleh itu artinya ya Allah dekatkan saya dalam komunitas yang menciptakan kemaslahatan. Jadi bagaimana kita ini bisa membangun satu komunitas yang memang bisa menciptakan kemaslahatan. Karena kemaslahatan itu yang ideal adalah yang bisa dinikmati oleh orang lain dan dikerjakan oleh banyak orang. Nah oleh karena itu tadi ada ayat yang dibacakan yang sangat indah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah satu komunitas, satu lingkungan kecuali individu-individu yang ada di situ mau berubah. Nah, makanya di doa itu, ya Allah gabungkan saya dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang punya iktikad yang baik, punya semangat yang baik untuk mewujudkan sebuah kemaslahatan, sebuah kebaikan. Nah ini yang kedua. Ya. Jadi kita berjuang khususon di sini di ITB, gimana semua orang berkontribusi, berjuang untuk menciptakan kemajuan, kemaslahatan, kesuksesan. Gitu. Nah ini yang ketiga yang menarik. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan saya bahan pembicaraan baik.
kalau saya sudah tidak ada. Nah, artinya apa? Kita semua akan meninggalkan jejak. Akan meninggalkan jejak. Makanya kan ada istri yang ditinggal wafat oleh suaminya karena suaminya soleh. Nah, ini jejak ya. Begitu ditinggal wafat oleh suaminya, ibu ini ngomong sama anak-anak, nah, kamu kalau jadi ayah, contoh bapak kamu tekun, rendah hati, kerja keras. Jadi yang keluar tuh kalimat-kalimat baik. Sok nak, mamah doain nanti kamu soleh seperti bapak kamu. Ah, berarti si bapak ini meninggalkan jejak yang agung, yang hebat, yang mulia. Nah, jangan sampai nanti kalau jadi bapak jangan kayak bapak kamu, parah pisan bapak kamu teh, ya Allah. Dan alhamdulillah bapak kamu teh pondok umur, jadi ya. Kan ngeri kan? Pokoknya jangan ya kayak bapak kamu. Mamah ge alhamdulillah kuat. Daya kayaknya kalau bapak kamu panjang umur ya mamah. Nah, berarti kan meninggalkan jejak buruk. Kita semua yang hadir, mau dosen, mau siapa, sebenarnya sedang meninggalkan jejak yang bagus. Sedang meninggalkan jejak maksud saya. Bisa bagus, bisa tidak bagus. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan, Tuhan beri saya kemampuan untuk meninggalkan jejak yang bagus. Jadi kita semua harus berjuang. Saya harus meninggalkan jejak yang bagus di ITB ini. Siapapun itu, dari mulai pimpinan sampai siapapun, saya harus meninggalkan jejak yang bagus. Sehingga ketika disebut nama itu, yang teringat adalah, oh bapak itu. Nah kan itu. Orangnya jujur, disiplin, tekun. Dia mah kalau kerjaan belum selesai, ya, terus dia selesaikan. Begitu disebut satu nama. Si bapak eta mah kalau kita lagi rajin ge malah ngomong gini, ngeus balik mau jadi rektor moal. Nah gitu. Nah kan jadi kita lagi semangat teh kalah naon nih rajin-rajin teh balik gaji sarua mau jadi rektor moal balik. Nah gitu ya. Nah ada kan begitu disebut nama kan jadi ingat pada satu hal yang dia tinggalkan. Ya. Jadi sebenarnya Pak Bu, saya, ibu, bapak itu meninggalkan jejak. Makanya hidup itu seperti melukis. Ucapan, perbuatan, perilaku, kebijakan, semua itu lukisan. Kalau kita sudah tidak ada yang kagum dengan lukisan kita, inspiratif. Tapi boleh jadi kita melukisnya dalam kehidupan itu, tiap yang lihat, ngeri lihatnya. Gitu kan. Begitu disebut nama kita, ngeri, ya kan? Nah, ibu bapak, ketika Rasulullah ditinggal wafat oleh Bunda Khadijah, Nabi itu sedih Bu, sedih bang. Kata sahabat, ya Rasulullah, kami belum pernah lihat engkau bersedih seperti sekarang ini. Jadi ketika ditinggal wafat oleh Bunda Khadijah, oleh istrinya, Nabi itu sedih. Sehingga Nabi sepertinya tidak bisa menyembunyikannya. Sampai ada sahabat, ya Rasulullah kami belum pernah melihat engkau begitu bersedih. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Gimana aku gak sedih? 25 tahun aku rumah tangga dengan Khadijah. Tidak ada satu patah kata yang melukai hati saya. Tidak ada satu perbuatan yang membuat saya kecewa. Sungguh dia penguat dan penginspirasi saya. Berarti Bunda Khadijah meninggalkan jejak yang bagus. Bu, ini mah misal ibu wafat lebih dulu, ini mah misal. Saya tidak bermaksud mendoakan ya Bu ya, enggak. Kira-kira suami ibu bilang gitu enggak? Tuh, Anda mah enggak pede. Kata ibu teh, tanya we suami aku. Nah, jadi gini, ternyata kalau kita sudah wafat, dua kemungkinan bisa dikenang seperti Rasul. Ya. Aku 25 tahun rumah tangga dengan Khadijah. Tidak ada satu patah kata yang melukai hatiku. Tidak ada satu perbuatan yang membuat aku kecewa. Lalu kalau kita hubungkan dengan riwayat lain, ketika Nabi dapat wahyu pertama kan ketakutan. Takut beliau. Turun dari dari Jabal Nur pulang. Ketakutan. Oleh Bunda Khadijah diselimuti.
diberi minum, nggak ditanya apa-apa. Ketika sudah tenang, Rasul cerita, Khadijah, tadi di Gua Hiro ada orang yang tidak aku kenal, dia datang kemudian nyuruh aku Iqra, baca. Lalu menceritakanlah apa yang terjadi. Ibu, apa yang pertama kali keluar dari lisan Bunda Khadijah? Aku yakin yang menimpa dirimu kebaikan. Kamu orang baik, kamu sangat santun kepada yatim, kamu dermawan, kamu banyak berbuat baik. Saya yakin yang menimpa dirimu kebaikan. Just dingin. Di tengah ketakutan, aku yakin yang datang kepadamu kebaikan. Kayaknya kalau ibu pasti bilang gini, kade ayah kita datang deui geura. Awas hati-hati kayak menyekek geura. Gitu kan. Jadi suami teh udah takut, malah omongan teh kade kan. Ari Bunda Khadijah, aku yakin yang datang kepadamu adalah kebaikan karena kamu orang baik. Dingin atuh. Lalu kata Bunda Khadijah, yuk kita tanya pamanku Warokoh bin Nawfal, kira-kira yang datang kepadamu itu apa? Lalu dibawalah ke Warokoh. Warokoh itu seorang yang ahli tentang kitab-kitab masa lalu. Apa kata Warokoh? Demi Allah wahai anakku, yang datang kepadamu itu adalah malaikat yang pernah datang kepada Musa, kepada Isa. Demi Allah sekiranya aku masih muda, aku yang akan berada di sebelahmu untuk menolongmu. Nah, jadi kenapa Rasulullah mengatakan dia inspirasiku, dia penguatku. Jadi ketika Nabi di tengah kebingungan, istrinya yang mencoba mencari solusi. Ibu makan suka nambah masalah. Maaf ya Bu, bukan ibu-ibu di sini, maksud saya di luar ITB ya. Oh, ITB mah udah persis Bunda Khadijah. Oh, ibu-ibu di sini mah Bunda Khadijah banget. Nggak, saya mah lagi cerita bunda-bunda di luar ruangan ini. Ya kan? Gitu. Jadi ternyata sampai kebayang nggak Bapak Ibu, Rasul begitu sedih dan sampai di Madinah Nabi seringkali bercerita tentang Bunda Khadijah. Khadijah itu begini begitu kan. Coba Bapak Bu, kebayang nggak betapa indahnya kalau Bapak Ibu jadi dosen, ada tenaga kependidikan atau apapun ya, setelah Bapak pensiun atau setelah Bapak tidak ada yang diceritakan tuh kebaikan-kebaikan. Jadi tugas kita adalah memberikan sejarah terindah. Ya, belum lagi di lingkungan terkecil kita, anak kita, pasangan hidup kita. Makanya Nabi pernah mengatakan, khairukum li ahli. Orang yang paling baik itu yang paling baik kepada keluarganya. Jadi Nabi menyebut dulu kriteria orang baik itu keluarga. Nanti ke yang lain. Jadi kalau ada orang yang misalnya ada yang nanya, ari Pak Aam teh kumaha? Si Pak Aamnya dermawan. Kita teh sering ditraktir loh sama dia teh. Terus dia mah nggak pernah marah yang meluap-luap. Santun gitu kalau marah teh. Wah, si Pak Aam mah gitu. Itu teh kata teman-teman saya di kantor. Teman-teman saya di kantor terutama ahwat-ahwat. Wah, atuh Pak Aam mah orang dermawan, kita teh sering ditraktir ya kan gitu. Terus dia mah kalau kesel teh tidak menampakkan, ngomongnya bijak gitu. Jadi saya dinilai positif, sangat-sangat positif oleh teman dekat, oleh teman-teman di kantor. Pas ibu bapak nanya sama istri saya, sama anak saya, hari Pak Aam teh gimana? Istri saya teh nggak bisa ngomong. Kan Pak Aam mah dermawan kan? Kata istri di hati teh, dermawan ti mana? Pedit gitu. Ya. Kata anak-anak teh, si papa mah kalau geus ngambek, geus marah, aya we nu kudu ancur 1-2 mah. Jadi dengar Bapak Ibu, saya itu bukan orang baik. Menurut ukuran Nabi. Karena saya tidak baik terhadap keluarga, tapi saya baik terhadap orang-orang. Maka tugas kita adalah menjadi teladan yang baik di lingkungan terkecil, kemudian lingkungan terbesar. Gitu. Jadi mulailah dari lingkungan terkecil. Karena kita semua pemimpin. Ya. Semua diri kita itu pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Berarti bagaimana kita memberikan keteladanan pada anak kita,
pada pasangan hidup kita, lalu kita tarik itu dalam dimensi yang lebih luas di tempat pekerjaan kita. Jadi harus nyambung gitu loh, antara keteladanan di rumah dengan keteladanan di kantor, dengan keteladanan di masyarakat itu nyambung. Kalau teman-teman kantor mengatakan kita ini orang yang bijak, maka istri kita, anak kita sama dari atas. Oh iya, si papa mah orangnya bijak, si papa mah orangnya tidak emosian, si papa mah kalau mau ngambil keputusan teh selalu bermusyawarah. Itu kata anak-anaknya. Ke bawahnya, maksud saya, ke lingkungannya sama begitu. Nah itu yang disebut dengan kepemimpinan yang berdampak. Itu artinya dia bukan hanya jadi pemimpin yang hebat di sebuah lembaga, tapi dari mulai rumah terus. Makanya Nabi mengatakan khairukum li ahli. Orang yang terbaik dari kamu itu yang terbaik terhadap keluarganya, kemudian terbaik kepada masyarakat dan lingkungannya. Itu yang dikatakan Tuhan jadikan saya bahan pembicaraan yang baik. Tidak mungkinlah Pak, Bu, kita jadi bahan pembicaraan baik kalau perilaku kita tidak lurus, tidak baik, tidak soleh. Jadi sebenarnya in ahsantum li anfusikum. Kalau kau berbuat baik, kebaikan untuk dirimu. Kalau kau berbuat buruk, keburukan untuk dirimu. Jadi semua mempertanggungjawabkan pada diri kita sendiri. Tapi ketahuilah bahwa seluruh perilaku ucapan yang baik itu akan jadi sejarah bagi siapapun. Ya Allah, jadikan aku bahan pembicaraan baik. Baru yang berikutnya, waj'alni mi warathati jannatin naim. Ya Allah, jadikan aku pewaris surga yang penuh kenikmatan. Jadi ternyata ada korelasi ya antara gini, hikmah, komunitas atau lingkungan, kemudian kita jadi bahan pembicaraan baik, baru surga. Jadi ternyata zaman Rasul itu ada orang yang dibawa ke kuburan, Pak, dipanggul gitu ke kuburan, mau dikuburkan. Ternyata di belakangnya itu ada keluarga dekatnya. Kata anaknya, demi Allah bapakku ini orang yang soleh, orang yang baik, orang yang jujur, orang yang dermawan. Kata teman-temannya, ya, Masya Allah, dia itu orang yang soleh. Kata istrinya, suami saya itu orang yang soleh, orang yang baik, orang yang lurus. Begitu mendengar komentar-komentar tadi, Nabi mengatakan begini, wajabat, 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 3 kali. Wajib, wajib, wajib. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasul engkau mengatakan wajib begitu? Wajib, surga menerima orang itu. Makanya gini, ya Allah jadikan aku bahan pembicaraan baik, jadikan aku pewaris surga yang penuh kenikmatan. Jadi ahli surga itu sebenarnya kudu meninggalkan jejak-jejak yang baik dalam kehidupannya. Itu kalau kita rangkaikan ayat 83, 84, 85. Nah, terus ayat berikutnya, wala tuhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan nistakan saya. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada saat simbol-simbol kemuliaan dunia sudah tidak berguna lagi. Kan manusia mah hidup dengan simbol. Iyalah. Tas ibu yang bikin mahal kan huruf H. H. Ya kan? Hermes. Ya kan gitu. Terus jadi sebenarnya manusia itu hidup dengan simbol. Tuhan jangan hinakan saya ketika simbol-simbol duniawi tidak berguna lagi. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali saya bertemu dengan engkau membawa hati yang bersih. Jadi sebenarnya gini, dunia itu harus kita perjuangkan untuk menjadi yang terbaik. Bapak Ibu, tahukah dari 10 al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 sahabat yang disinyalir masuk surga, 9-nya itu orang yang secara duniawi sukses. Ada yang sukses sebagai sebagai ilmuwan, ada yang sukses sebagai negarawan, ada yang sukses sebagai pengusaha, tapi rata-rata orang kaya, ya, gitu. Dan saat itu kan kehidupan banyak kan usaha. Ternyata nggak ada satupun pegawai negeri. Belum ada, maksud saya waktu itu belum ada. Jangan tersinggung, biasa we. Nah, ya, jadi dari 10 sahabat yang disinyalir ahli surga, 9-nya orang
yang memang punya power gitu loh. Power dengan harta, power dengan ilmu. Jadi kita ini kudu punya power sesuai bidangnya masing-masing. Saya kasih contoh. Bilal lagi disiksa dong sama Umayyah. Ngap-ngapan dia. Dibuka bajunya, ditindih dengan batu, suruh murtad. Bilal cuma ahad, ahad. Allah saya satu, Allah saya satu. Gitu. Lewatlah Abu Bakar melihat Bilal lagi disiksa. Bapak Ibu biar ada gambaran ya. Kalau di sana bulan Juli, Agustus itu panasnya bisa 55 derajat. Saya pernah di musim haji 50 derajat gitu, ngambil telur, dikubur gitu di pasir, matang. Ini Bilal tuh ditidurkan, ditindih dengan batu. Tinggal nunggu waktu mati. Lalu Abu Bakar mengatakan sama si pemiliknya, ya, kata Abu Bakar, daripada kamu nyiksa dia mati, kamu nggak dapat apa-apa, udah saya beli aja, karena kan zaman dulu budak dijual belikan, udah saya beli aja. Apa kata Umayyah? Ya sok beli 10 kali lipat, anggaplah harganya 10 juta, beli 100 juta. Apa kata Abu Bakar? Saya beli. Nah, karena beliau punya power. Coba kalau kita tunggu, saya mau bikin proposal dulu. Oh, kaburu mati atuh Pak. Kalau cari dan Abu Bakar nggak nawar. Apa? 10 kali lipat. Bukannya harganya 10 juta. Enggak. Begitu dia bilang, bayar oleh kamu 10 kali lipat dari harga biasa. Apa kata Abu Bakar? Saya bayar. Cash, bebaskan. Sok bebaskan. Saya bayar. Tuh Pak, Bu. Kalau soleh dan kaya mah gitu. Makanya kalau kita soleh terus maaf agak miskin gitu. Jadi kebaikan tuh cuma wacana. Iya asli loh Bu, sok gini ya. Dah aku teh ya kalau ada duit mah ya insya Allah. Oh kan, aku mah ya kalau ada duit Allah maha tahu. Aku mah kalau ada uang ya aku bawa umroh seluruh keluarga aku. Kan wacana kan. Lihat masjid yang belum selesai. Kamu asal tahu ya, kalau ada duit, aku yang nyelesain semua. Matak orang miskin mah amal soleh nate wacana. Maaf ya, sorry ya. Kan fakta ya. Saya bicara fakta. Tapi kalau orang kaya, lihat masjid belum selesai, tanya ke DKM-nya, Bapak, ini apa yang belum diselesaikan? Oh ini Pak, sudah selesaikan saja. Ini, gitu. Maka al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'mini dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih Allah suka daripada mukmin yang lemah. Nah, kita semua kudu berjuang menjadi yang terbaik pada bidangnya. Yang terbaik pada wilayahnya. Itu yang paling pokok. Kan kita disuruh oleh Nabi untuk mukmin yang kuat. Kamu kuat pada bidangnya. Karena semua orang kan oleh Allah diberi kelebihan dan diberi kekurangan. Ya. Diberi kelebihan dan kekurangan. Ibu mau pilih yang mana? Ada suami yang kaya banget, ya. Tapi pelit. Ataukah ibu pengen punya suami yang dermawan tapi miskin? Ya kan ayah kan suami yang kaya kan? Nih kaya. Ayah, ya. Ini rumah teh udah. Jadi orangnya teh kaya tapi pelit. Kalau yang satu mah dermawan, apapun yang diminta istrinya sok mah kalau ada uang mah. Jadi selalu sok mah gitu, sok mah kalau ada uang mah, gitu kan? Ayah, mama pengen umroh dengan percikan iman, katanya keren banget itu percikan iman umroh. Iya mah obrolan dia, ini suami istri lagi obrol, saya mah kalau ngutip sok apa adanya. Nah gitu, ayah. Mama pengen umroh lah sama percikan iman. Mama, jangan hanya kita, keluarga mama sabes, keluarga ayah sabes. Dah kalau ada uang mah sok atuh. Nah, ya. Jadi ibu, sebenarnya ibu mendingan punya suami yang dermawan tapi miskin atau kaya tapi pelit. Nah, ibu mintanya yang dermawan dan itu yang Anda inginkan. Hidup tak seperti yang Anda inginkan. Hidup seperti yang kita jalani. Ya.
Jadi kata Nabi Ibrahim, Tuhan jangan hinakan saya pada hari di mana simbol-simbol kemuliaan tuh nanti nggak berguna. Lalu apa yang berguna? Illa man atallaha biqalbin salim. Kalau saya datang kepadamu dengan hati saya yang bersih. Ternyata seluruh prestasi kita itu kalau menurut Imam Ali radhiyallahu an itu berawal dari hati. Kata beliau apa? Bersihkan hatimu. Nanti pikiranmu jernih. Nanti lisanmu jernih, nanti perilakumu jernih. Bersihkan hati, nanti pikiranmu fokus. Hatimu bersih, lisanmu bersih, perilakumu bersih. Tapi memang benar Pak Bu, kalau hati kita bersih, itu lisan bersih. Ari Bu Tita kemana? Ih, wisuda anaknya. Oh, wisuda anaknya. Masya Allah, tabarakallah. Ih, udah punya anak yang wisuda, udah sarjana. Ih, seneng banget. Mudah-mudahan ilmunya berkah. Tah, ibu tadi kira-kira hatinya bersih apa kotor? Bersih dong. Masya Allah, tabarakallah. Bu Tita punya anak sarjana, mudah-mudahan berkah. Nah, gitu kan? Tapi kalau orang yang hatinya kotor, Bu Tita kemana? Ih, wisuda anaknya. Apa? Anak yang mana? Eta yang anak nomor 1. Padahal budak teh bodoh eta teh. Iya demi Allah bodoh. Kan aku guru SMA-nya bodoh. Masa udah jadi sarjana lagi? Tuh, hatinya kotor. Iya, hatinya kotor ya, gitu. Ya. Ada namanya Bu Eca ya. Eca. Suaminya meninggal, Bu Eca. 2 tahun kemudian nikah lagi. Ya. Eta Bu Eca alhamdulillah udah dapet jodoh. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan jodohnya lebih soleh, lebih kaya dari almarhum, mudah-mudahan berkah. Dengar Bu Eca nikah lagi. Hari yang hatena kotor apa? Eca nikah lagi. Ih, uyuhan ada yang mau ya? Iya, coba anak nawe 7 gimana? Aku tuh nggak ngerti, masa ada yang suka sama dia? Tah hatena kotor. Jadi teman-teman Bapak Ibu, ingat ya, sebenarnya hidup itu harus dibangun dengan kesucian hati. Jadi kalau misalnya teman kita lagi bicara, dengerin, positif, kita support, ya kan? Gitu. Apalagi kalau itu pimpinan kita. Kata pimpinan kita teh, target kita insya Allah menjadi 150 terbaik. Hari yang hatinya bersih mah, amin ya Allah, mudah-mudahan cita-cita terwujud, tah hatena bersih. Tapi nu hatena kotor mah, nah ngomong, gitu. 150 dari mana? Tina 250 genep 150. Itu hatena kotor, aku yakin. Tapi di sini mah kan rata-rata bersih. Bersih. Oh, ini tuh ditulis tuh. Saya juga baru 150 di tahun 2030 kayaknya gitu ya. Iya, saya tadi ini teh apa ya, mancung ke luhur. Oh, berarti tina 255 nanti di 5 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, wah alhamdulillah. Kan hati saya mah bersih, nggak doa tadi saya. Ya Allah. Yang serikeun anda mah kotor tah hati teh. Jadi saya tadi, ya Allah, Allahumma yassir wa la tu'assir, ya Allah, mudahkan, wujudkan cita-cita ITB, ya Allah. Gitu. Kalau hati bersih. Kalau hati kotor, wah, mal bisa hes. Nah, jadi yuk kita ini selalu mensupport kalimat-kalimat yang agung. Jadi kalau itu boro-boro di kampus, di lembaga, di rumah aja kan kita kudu mensupport kalimat-kalimat yang agung. Mama, aku mah nanti ya kuliahnya ya mau di ITB mah. Ya Allah, alhamdulillah suku mama didoakan kuliah di ITB, dipeluk, didoakan. Kan ayah ibu, mama, aku nanti kuliah di ITB. ITB ranking butut gitu, ITB. Kan ada yang gitu, mama aku pengen ITB. ITB mah kudu pintar. ITB ranking sesuai jumlah murid kamu teh. Jabat sekolah kamu teh jelas, pelangnya juga nggak ada. Gitu. Saha nu pengen sekolah di tempat kamu ITB. Nah itu teh nggak boleh ya. Mama aku pengen, ku mama dia doakan kamu bisa jadi mahasiswa hebat di ITB. Ku mama dia doakan. Ternyata omongan itu doa. Jadi kalau pimpinan kita bicara positif,
aminkan. Kita bisa, saya mampu, kita bisa mewujudkan. Kalau suami ibu mengatakan, mah insya Allah kalau ada rezeki kita haji, amin ayah, insya Allah, ulah mah ayah, mama nanti kita haji, duit di mana? Haji, duit di mana? Rumah masih 12 tahun cicilan, haji, gaya, nggak boleh ibu. Jadi kalau kata saya, mama nanti kita ibadah, oh ayah berdoa ayah mudah-mudahan bisa ibadah haji, mudah-mudahan ikut ini haji khusus percikan iman, itu luar biasa. Bapak ibu pimpinan saya kan cuma cerita ya, jadi ada yang berbisik promo, sahanu promo, hati kotor anda kotor hatinya, kotor saudara-saudara. Saya itu kan kudu konkret kan, cerita konkret gitu ya kan. Nah jadi teman-teman, sahabat-sahabat, yuk benerin hati kita. Cara membetulkan hati kita, tanya, kalau orang ngomong baik, support. Kalau orang punya cita-cita baik, aminkan. Kalau kita dengar ada satu target yang agung, kuatkan. Itu namanya orang yang hatinya bersih. Makanya kata Nabi Ibrahim, ya Allah jadikan saya orang yang berhati bersih. Dan kata sahabat Ali radhiyallahu an, bersihkan hatimu, nanti pikiranmu bersih, lisanmu bersih, perilaku kamu bersih. Jadi ternyata Bapak Ibu yang Allah muliakan, tadi itu kenapa ayatnya disimpan di akhir? Kan itu di ayat 90. Itu untuk membingkai semua. Tadi kan gini, Tuhan saya beri hikmah. Hikmah itu kan ilmu yang dalam, ilmu yang berdampak. Bahasanya mungkin yang berimpact, yang berpengaruh ya. Kemudian kemampuan untuk mengambil pelajaran. Ya Allah, berikan kekuatan agar aku berada di lingkungan yang baik. Berada di lingkungan yang menciptakan kemaslahatan. Berada di lingkungan yang punya cita-cita agung, punya cita-cita hebat. Ya Allah, jadikan aku bahan pembicaraan baik. Berarti kita berjuang untuk menorehkan satu prestasi-prestasi yang menjadi catatan-catatan baik. Dibingkai semuanya. Ya Allah, beri saya hati yang bersih. Jadi ruh dari itu semua adalah hati yang bersih. Dan kita tahu Bapak Ibu yang Allah muliakan, seluruh ibadah dalam Islam itu dan seluruh ibadah dalam agama apapun, setahu saya orientasinya adalah tazkiyatun nafs, bagaimana jiwa kita bersih. Makanya Rasul mengatakan antara sholat ke sholat penggugur dosa, antara Jumat ke Jumat penggugur dosa, antara Ramadan ke Ramadan penggugur dosa. Tujuannya apa? Supaya hati kita bersih, memberikan pengaruh yang baik, selalu mensupport kebaikan ya, dan itu kemudian menjadi bagian dari doa kehidupan kita. Kenapa? Nah, terakhir, kenapa kita harus menciptakan sejarah yang baik? Kenapa kita harus berjuang menciptakan lingkungan yang berprestasi, yang soleh? Kenapa kita harus berjuang untuk memfokuskan pikiran dan hati kita secara lurus? Karena pada akhirnya kita semua akan berpulang. Semua akan berpulang. Gitu. Dan kematian itu sangat misterius. Misterius sebabnya, misterius waktunya, misterius tempatnya. Kita nggak tahu loh dengan sebab apa kita meninggal. Saya pernah ngobrol dengan almarhum Profesor Ruli, ahli ginjal. Lagi ngobrol, beliau haji dengan saya. Terus beliau bilang gini, benar Pak, saya punya pasien 10 tahun cuci darah. Dan meninggalnya bukan karena gagal ginjalnya. Kenapa Prof? Ketabrak elep. Iya, jadi kebayang nggak bahwa ini ada pasien 10 tahun cuci darah dan meninggalnya bukan karena gagal ginjalnya, tertabrak elep. Jadi ternyata kematian itu misterius sebabnya. Yang kedua, misterius waktunya. Kita nggak tahu kapan. Saya ya kayaknya 20 tahun lalu lah, ada tetangga kita teh habis lagi sholat maghrib. Nah, terus dari masjid itu saya mah lurus, beliau ke kiri. Pak Haji, insya Allah ke tepang Isa, mohon gitu. Nanti Isa ketemu, ya kebayang nggak Bu? Kami sholat maghrib, begitu saya lagi makan sama istri,
ada pengumuman di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, telah berpulang. Saya kaget. Itu yang ngobrol dengan saya, Pak Haji itu ternyata begitu nyampe di rumah kena serangan jantung terus meninggal. Di rumahnya itu ada anaknya dokter, jadi langsung bisa dipastikan bahwa bapaknya itu meninggal. Kebayang nggak Bu, maghrib masih berjamaah dengan saya, Isya diumumkan kematian. Jadi betapa kematian itu misterius waktunya. Ya. Kemudian yang ketiga, misterius tempatnya. Kita nggak tahu di daerah mana kita wafat. Kata Nabi, kalau Allah menakdirkan kamu meninggal di suatu tempat, ada aja yang menyebabkan kamu kudu datang ke tempat itu. Ada tahun kemarin ada jamaah umroh. Dia mau pergi 16 orang. Oktober. Itu penyandang dananya lah. Itu. Anaknya, mantunya, cucunya. 16 orang. Oktober. Tiba-tiba dia bilang sama anaknya, Bapak macana perginya mau September aja. Kan Bapak udah fix 16. Nggak apa-apa, siapa tahu cina masih ada seat lagi. Bapak mau kekeh eta si Bapak pengen dipercepat September. Dia aja sama adiknya, biar cina sama si emang aja sama adiknya. Jadi apa yang terjadi? Oktober itu yang tadinya 16 jadi 14, yang 2 itu jadi di September. Ibu Bapak, nah ini saya yakin kematian itu sudah ditentukan tempatnya. Bapak itu kan September umrohnya, ya. Begitu masuk masjid, ini Masjidil Haram, kan talbiyah Pak, dari hotel ke masjid itu, labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaika. Pegang ke sebelahnya, ambruk. Di dekat Masjidil Haram kan ada klinik, dinyatakan meninggal. Kenapa? Allah menakdirkan dia kudu meninggal di sana. Kalau dia perginya ke Oktober, meninggalnya pasti di Ujung Berung. Kan orang Ujung Berung, orang Ujung Berung dia. Jadi kalau dia ngotot, pokoknya Bapak Oktober. Bu Pak, dia teh atuh. Kayak mendingan berpisah sama anak, cucu, mantunya. Pokoknya Bapak hayang September. Akhirnya dia berangkat. Dan memang Allah menakdirkan. Betul kata Nabi, kalau Allah menakdirkan kamu meninggal di satu tempat, ada aja yang menyebabkan kamu kudu datang ke tempat itu. Jadi ibu hati-hati kalau suami ibu ujuk-ujuk, mah kasih anjur yuk, nggak hujan, nggak angin, inget ceramah saya, bisi gitu. Oh iya, nggak hujan, nggak angin, ujuk-ujuk, mama kasih anjur yuk. Baru aja dengar ceramah ini. Jangan-jangan. Nah, jadi kalau Allah menakdirkan kamu meninggal di satu tempat, ada aja yang menyebabkan kamu kudu datang ke tempat itu. Nah makanya ibu bapak, karena kita ini terikat waktu, kita tidak tahu kapan, di mana, dengan sebab apa. Satu kalimat penting adalah jadilah kita teladan. Dimanapun kita jadi teladan. Dan keteladanan kita itu akan terpatri dalam pikiran, dalam hati orang. Ingat perilaku-perilaku kita yang mulia. Maka apa yang terjadi? Nanti kalau orang itu meninggal, malaikat menyambut. Ternyata orang yang meninggal itu ada dua. Ada yang kalau meninggal itu sebenarnya dia disambut oleh malaikat maut. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Jadi ada dua malaikat, satu malaikat maut yang mencabut nyawanya, orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, lalu dia istiqomah, konsisten, punya integritas, lurus, ya. Tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat akan menyambut ruhnya. Apa kata malaikat? Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kamu jangan takut, jangan sedih, surga menunggumu. Jadi ketika kita menjadi diri kita semua memberikan keteladanan yang baik kepada siapapun, berarti keteladanan dan yang baik itu kudu dimulai dari diri kita. Dan kita berjuang menjaga integritas kita, menjaga niat kita yang lurus, dan meninggalkan jejak-jejak yang mulia. Ketika kita wafat, apa kata malaikat? Jangan takut, jangan sedih, surga menunggumu. Dan orang itu akan tersenyum, sementara orang-orang di sekitarnya tentu akan merasa kehilangan. Ibu bapak pastikan kalau kita saat berpulang
orang-orang merasa kehilangan kita karena karya-karya kita, karena amaliyah soleh kita, karena jejak-jejak yang mulia. Karena manusia pada akhirnya akan berpulang meninggalkan jejaknya masing-masing. Semoga Allah memberkahi kita semua. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, sebab kalau Pak Rektor kalau ceramah jam segini mah nggak boleh terlalu lama. Oh nggak boleh terlalu lama. Cukup satu SKS saja 45 menit. Karena saya hitung tuh ada menitnya ya. Terima kasih panitia luar biasa tuh. Jadi cukup 45 menit itu saja ya. Dan saya mengambil sunnah Nabi. Katanya Nabi itu kalau makan berhenti sebelum kenyang. Saya kalau ceramah suka berhenti sebelum Bapak Ibu merasa kenyang gitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberkahi kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, sebagai penutup kami mohon berkenan untuk dapat memimpin doa sehingga kita semua dapat bersama-sama mengakhiri acara ini dengan penuh keberkahan. Kami persilakan Pak. Ya, Ibu Bapak, mari kita tundukkan kepala kita, hati kita bermohon. Dan jangan lupa Ramadan itu kata Nabi salah satu la turaddu da'watuhum. 3 kelompok manusia yang doanya mustajab. Salah satunya da'watus shaimi hatta yuftira. Doa orang yang berpuasa hingga berbuka. Jadi sering-seringlah kita berdoa saat di bulan Ramadan, saat kita sedang melaksanakan saum. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Hakim ya Ghafurur Rahim. Ya Allah yang maha tahu segala sesuatu, Engkau maha tahu segala dosa dan kemaksiatan kami, Engkau maha tahu segala kekeliruan kami, Engkau maha tahu kesalahan yang kami tampakkan ataupun kesalahan yang kamu sembunyikan. Ya Allah kami mohon ampuni kesalahan kami, maafkan kekeliruan kami, bimbing kami semua dengan cintamu, dengan rahmatmu sehingga kami merasa nikmati jalan kebenaran dan kebaikan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni kesalahan kedua orang tua kami, muliakan kedua orang tua kami. Kami yakin kedua orang tua kami pernah menangis demi kebahagiaan kami, pernah menahan malu demi kebahagiaan kami. Ya Allah kami tidak mungkin bisa membalas segala kebaikannya. Ampuni dan muliakan kedua orang tua kami. Berikan keagungan, kemuliaan dan cinta kasih kepada kedua orang tua kami sebagaimana mereka tidak pernah lelah untuk menyayangi kami dan mendoakan kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, berikan kepada kami keluarga yang soleh, keluarga yang penuh mawaddah, rahmah dan sakinah. Berikan kepada kami anak cucu yang soleh, yang sehat, yang cerdas, yang bisa menghadapi tantangan zaman. Jadikan ya Allah anak keturunan kami menjadi cahaya kubur setelah kami berpulang kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami semua berniat agar ITB menjadi universitas terbaik. Beri kami kekuatan, beri kami kesabaran, beri kami semua keteguhan, beri kami keistiqomahan dalam kebaikan. Ya Allah, kalau Engkau sudah menolong, tidak ada yang bisa menghalangi kemenangan. Ya Rob, turunkan selalu pertolongan-Mu kepada kami. Tolong kami, bantu kami, berkahi kami. Karena tidak ada yang bisa memberikan kekuatan dan kemenangan kecuali Engkau. Ya Allah, kami bermohon di tempat ini, ampuni kesalahan kami, kuatkan kami dalam tekad, kuatkan kami dalam niat, dan ya Allah, wujudkan cita-cita kami. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Hakim, kami yakin cepat atau lambat kami akan berpulang kepadamu. Ya Allah, andai satu saat roh dan jasad kami berpisah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz A'am Amiruddin yang telah memberikan ceramah yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini. Baiklah hadirin yang kami muliakan, demikianlah uraian hikmat Ramadan yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. A'am Amiruddin MSI. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat menguatkan niat dalam meningkatkan kualitas ibadah serta menjadi bagian dari ikhtiar bersama dalam menghadirkan insan-insan yang berdampak dan berketeladanan di lingkungan Institut Teknologi Bandung. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada para hadirin atas perhatiannya dalam mengikuti acara ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.